Falak, namanya aja udah bikin merinding, apalagi buat yang ngerti soal dunia gaib. Falak bukan sekadar nama, tapi simbol dari kegelapan yang tak terbayangkan. Makhluk kuat ini udah menghantui manusia selama berabad-abad, ngumpet di bayangan alam bawah sadar kita. Setiap cerita horor yang kita dengar, setiap mimpi buruk yang kita alami, mungkin ada jejak Falak di dalamnya. Dari buku-buku sihir kuno sampai film horor modern, Falak tetap bikin penasaran sekaligus ngeri. Sosoknya yang misterius dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya menjadi subjek yang tak pernah habis dibahas. Falak mungkin paling dikenal lewat film The Conjuring. Sosok biarawati iblis yang menyeramkan itu udah jadi ikon Falak. Tapi Falak bukan hanya karakter fiksi. Cerita Falak jauh lebih dalam dari sekadar film. Untuk ngerti sifat asli iblis ini, kita kudu ngulik teks-teks kuno yang pertama kali nulis tentang keberadaannya. Salah satunya, The Lesser Key of Solomon, yang nyeritain asal-usul, kekuatan, dan cara memanggil Falak. Buku sihir ini, katanya sih ditulis sama Raja Sulaiman sendiri, ngasih kita gambaran tentang ilmu iblis, termasuk rahasia memanggil dan mengendalikan makhluk neraka. Selanjutnya kita bakal berpetualang ke dunia ilmu gaib, mengungkap misteri Falak. Kita bakal bahas kejatuhannya, kekuatannya yang mengerikan, dan ritual buat memanggil Duke of Hell ini. Awas ya, perjalanan ini penuh bahaya dan kegelapan. Sefarkanting zingedin nadiin yang tamtakix fan. Sebelum kita bahas Falak lebih lanjut, kita kudu ngerti dulu konteks legendanya. Falak adalah salah satu dari banyak iblis yang disebutkan dalam buku kuno yang sangat terkenal ini. The Lesser Key of Solomon, atau Ars Goetia, adalah kitab penting dalam sejarah ilmu iblis. Buku ini sering dianggap sebagai panduan utama untuk memahami hierarki dan kekuatan iblis. Buku sihir ini, konon disusun abad ke-11, katanya berisi ilmu dari Raja Sulaiman. Raja Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. The Lesser Key dibagi jadi 5 buku, masing-masing nyeritain aspek ilmu iblis yang beda. Setiap buku memiliki fokus yang unik dan memberikan wawasan yang berbeda tentang dunia sihir. Buku pertama, Ars Goetia, paling terkenal dan fokusnya hierarki neraka. Daftar 72 iblis dan kekuatannya. Ars Goetia memberikan detail yang sangat spesifik tentang setiap iblis, termasuk nama, pangkat, dan kekuatannya. Tiap iblis punya pangkat, simbol buat manggil, dan deskripsi kekuatannya. Simbol-simbol ini digunakan dalam berbagai ritual untuk memanggil dan mengendalikan iblis-iblis tersebut. Buku ini juga ngasih instruksi detail cara manggil mereka, ritualnya, mantranya, dan hal-hal yang harus dilakuin. Instruksi ini sangat spesifik dan seringkali melibatkan berbagai alat dan bahan yang harus disiapkan dengan hati-hati. Di Ars Goetia, inilah kita nemuin Falak, iblis ke-2 di hierarki neraka. Falak digambarkan sebagai iblis yang sangat kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. The Lesser Key of Solomon ini menarik banget. Meskipun agak serem, ngasih kita gambaran tentang kepercayaan dan praktik sihir. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana orang-orang pada masa itu memahami dan berinteraksi dengan dunia gaib. Ini jadi pengingat tentang ketertarikan manusia sama hal-hal gaib dan kekuatan di luar nalar kita. Ketertarikan ini telah ada selama berabad-abad, dan terus mempengaruhi budaya dan kepercayaan kita hingga hari ini. Sebelum jatuh ke kegelapan, Falak bukan penghuni neraka. Kayak iblis lainnya, Falak dulunya malaikat, makhluk cahaya dan suci, tinggal di surga. Tugas persisnya masih misteri. Beberapa ahli bilang Falak bagian dari Thrones, malaikat yang taat hukum Tuhan, dan jadi pembawa keadilan. Ada juga yang bilang Falak anggota Cherubim, malaikat yang berhubungan sama kebijaksanaan, pengetahuan, dan pelindung kemuliaan Tuhan. Apapun jabatannya dulu, satu hal yang pasti, kejatuhan Falak itu drastis banget. Gara-gara kesombongan, ambisi, dan haus kekuasaan yang akhirnya bikin dia celaka. Penyebab Falak memberontak melawan Tuhan masih misteri. Tapi, ada benang merah dari berbagai cerita dan interpretasi. Kesombongan, katanya, jadi kelemahan Falak. Dibutakan sama kecantikan, kecerdasan, dan rasa penting dirinya, hati Falak jadi sombong. Malaikat yang dulu setia mulai menginginkan kekuasaan Tuhan, ngerasa dirinya setara, atau bahkan lebih hebat dari Tuhan. Rasa berhak dan ambisi ini tumbuh di dalam Falak, meracuni kesuciannya, dan membuatnya berhadapan sama murka Tuhan. Ada yang bilang Falak ikut Lucifer memberontak, ada juga yang bilang Falak memberontak sendiri,
demi kekuasaan yang akhirnya bikin dia celaka selamanya. Apapun yang benar, satu hal yang pasti, kejatuhan Valak jadi pelajaran tentang bahaya ambisi yang gak terkendali dan godaan kekuasaan. Bagian 5, terikat segel Sulaiman kuasai Valak. Setelah diusir dari surga, Valak dibuang ke neraka, kehilangan kemuliaannya dan terkutuk selamanya. Saat itulah Raja Sulaiman, yang terkenal bijaksana dan ahli ilmu gaib, katanya manggil Valak dan mengikatnya. Pakai ilmu yang dia punya, Sulaiman nulis simbol-simbol kuat dan ngucapin mantra kuno yang memaksa Valak tunduk. Terjebak di dalam segel sihir Sulaiman, Valak jadi pion dalam rencana besar sang raja. Sulaiman, yang pragmatis, sadar ada kekuatan terpendam di dalam makhluk neraka ini. Daripada ngancurin Valak, Sulaiman milih memanfaatkan kemampuannya. Dia mengikat mereka, memaksa mereka nurut perintahnya. Bagian 6, Iblis Ketakutan, wajah mengerikan Valak. Di Lesser Key of Solomon, Valak digambarin sebagai anak kecil bersayap malaikat, naik naga berkepala 2. Tapi, wujud ini cuma kedok. Valak jago nipu, bisa berubah wujud buat menjebak korban. Suaranya kalau dia mau ngomong, kayak bisikan mengerikan, bikin takut siapapun. Tapi matanya Valak yang paling serem. Matanya membara kayak api neraka, nunjukin kebenciannya sama kebaikan dan kesucian. Natap mata Valak sama aja kayak natap jurang berhadapan sama kejahatan murni di jiwanya yang rusak. Pengalaman itu bisa bikin orang gila, trauma selamanya. Bagian 7, kekuatan merusak, kekuatan iblis Valak. Valak itu iblis kuat, punya banyak kemampuan buat nyiksa dan manipulasi korbannya. Sebagai Duke of Hell, Valak mimpin banyak iblis kecil, yang bisa dia kirim buat ngelakuin kehendaknya di dunia manusia. Valak jago ilusi dan tipuan, bisa ngacauin pikiran manusia dan menyesatkan mereka dengan janji palsu dan khayalan. Dia juga bisa sedikit manipulasi dunia nyata, bikin barang bergerak, lampu kedip-kedip, dan suhu turun drastis. Tapi, kekuatan asli Valak ada di kemampuannya merusak jiwa manusia. Dia senang menggoda manusia dengan ilmu terlarang, kekuasaan dan kesenangan duniawi, nuntun mereka ke jalan dosa. Begitu cengkeramannya udah kena jiwa korban, tinggal nunggu waktu sampai mereka sepenuhnya di bawah kendalinya. Kemauan mereka ditelan sama rasa lapar Valak akan kekuasaan. Bagian 8, memanggil Duke of Hell, ritual berbahaya. The Lesser Key of Solomon ngasih instruksi detail cara manggil Valak dan iblis lain. Tapi ini bahaya banget. Manggil iblis bukan mainan. Ini ritual serius yang cuma boleh dilakuin sama orang yang ngerti sihir dan risikonya. Ritualnya rumit dan butuh bahan khusus, mantra, dan susunan bintang tertentu. Pemanggil harus bikin lingkaran pelindung buat jaga diri dari pengaruh jahat iblis. Terus, mereka harus ngucapin mantra khusus buat manggil Valak dari neraka. Kalaupun ritualnya bener, belum tentu iblisnya bakal nurut. Valak itu licik, dan dia bakal cari celah buat bebas dan bikin kekacauan di dunia manusia. Bagian 9, kesimpulan, kehadiran Valak yang abadi. Dari buku sihir kuno sampai layar lebar, Valak tetap bikin penasaran dan takut. Sosoknya yang menyeramkan dan misterius selalu berhasil menarik perhatian. Mau digambarin sebagai anak kecil naik naga atau biarawati iblis, wujud Valak membangkitkan rasa takut akan hal yang gak diketahui, dan selalu ada elemen kejutan yang bikin merinding. Pengingat akan kegelapan di sekitar kita. Sosoknya yang selalu muncul di tempat-tempat gelap menambah kesan horor yang mendalam. Walaupun ritual dan kepercayaan soal ilmu iblis kayaknya udah kuno, cerita Valak jadi pelajaran tentang kekuatan kepercayaan. Kepercayaan yang kuat bisa menghidupkan kembali ketakutan yang sudah lama terlupakan. Ini ngingetin kita kalau jiwa manusia itu tempat subur buat kebaikan dan kejahatan, dan bahwa kita selalu berada di antara dua kekuatan ini. Dan batas antara keduanya tipis banget. Seringkali, kita nggak sadar kalau kita sudah melangkah ke sisi yang gelap. Mau percaya iblis beneran ada, atau cuma simbol kekacauan batin kita, nggak bisa dipungkiri pengaruh mereka ke alam bawah sadar kita. Sosok seperti Valak bisa muncul dalam mimpi buruk kita, dan mempengaruhi pikiran kita. Valak, dengan kehadirannya yang mengerikan dan kekuatannya yang meresahkan, bakal terus menghantui mimpi buruk kita, dan memicu rasa takut yang mendalam, dan memicu rasa penasaran kita sama hal gaib untuk generasi-generasi mendatang. Sosoknya akan selalu menjadi bagian dari cerita horor yang kita ceritakan.